tentang perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, yakni mengatakan balla yasihhu lil 'ammi madhhabun, bahkan tidak sah orang awam itu bermadhab. Ini masih ada orang yang mengatakan belajar fikih madhab ini ketinggalan zaman, mundur. Orang awam tidak boleh belajar fikih-fikih begini. Tidak bagus. Bagusnya langsung belajar dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah kemudian keluar ini perkataan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya orang awam tidak sah untuk bermadhab. Walau tamadhaba bihi, meskipun dia ngakunya bermadhab. Fal'ami la madhabalahu, maka orang awam itu tidak ada madhabnya. Ungkapan ini tidak salah, tapi nanti maknanya tidak seperti yang dikira bahwasanya orang awam itu langsung ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak begitu. Ini yang bahaya kan begitu ya. Orang awam langsung ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sementara tidak faham itu ya. Tidak faham Al-Quran bagaimana, As-Sunnah bagaimana, dia ngerti sahih ndaknya, kemudian ada ilatnya dalam hadis itu, kemudian bagaimana mengambil pemahaman dari Al-Quran dan As-Sunnah itu bagaimana, itu kan perlu ilmu alat. Sehingga kata sebagian mereka, ya orang awam itu ya pokoknya ada dalil, fahami, terapkan berdasarkan pemahamannya, tidak boleh bermadhab. Akhirnya lebih parah lagi ya, kalau pola belajar begitu ada, bahkan bukan orang awam, ini dokter yang mengatakan dalam wudu misalnya yang wajib dibasuh itu cuma 2 saja, wajah dan tangan. Dan ini kemudian mengaruh ke masyarakat ya. Ada teman kepala sekolah kemudian cerita bahwasanya ada muridnya ini ya, calon murid yang dites, ditanya tentang apa yang wajib dibasuh ketika wudu, jawabannya cuma 2. Mungkin yang dengerin tadi yakni cuma muka dan tangan, disamakan dengan tayamum. Saya cari-cari di kitabnya apa kira-kira wudu itu cuma yang wajib cuma muka dan tangan. Tidak ketemu saya ya, tidak ketemu di 4 mazhab itu ya. Tidak ada begitu. Kemudian di Mausu'ah Al-Fiqhiyah, itu ensiklopedi fikih yang ditulis puluhan tahun oleh banyak para ulama, itu dikatakannya para ulama sepakat bahwasanya yang dibasuh dalam wudu itu yang sepakat itu 4, wajah, 2 tangan, kemudian mengusap kepala dan kaki, 2 kaki. Itu yang wajib dibasuh dalam wudu, tidak ada ikhtilaf. Perbedaan pendapat itu hanya pada kepala ini seberapa diusapnya, apakah seluruhnya atau separuh atau bagaimana. Itu cuma bedanya di situ. Jadi ini perlu ya belajar kitab yang kecil-kecil dulu, tidak apa-apa, bagus malah bagi orang ya pelajar. Jadi jangan merasa, "Wah, ini kitabnya kok begini." Nanti kalau mau ditingkatkan ya kitab yang lebih tebal lagi ya, tentang ada dalil-dalilnya, perbandingan madhab. Memang ada misalnya seperti kitab Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd, itu nanti dibaca sendiri tidak apa-apa, tapi dimantepi ini dulu, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh misalnya, itu bisa dibaca, ada dalil-dalilnya. Jadi ungkapan orang awam tidak bermadhab itu alasan Imam Ibnu Qayyim ketika membahas itu, beliau katakan li'annal madhaba innama yakunu liman lahu nau'u nazrin wastidlalin, karena mazhab itu hanya diperuntukkan orang yang punya nazar ya, pertimbangan, pandangan, wastidlal, dan dia tahu penggalian dalil, tahu berdalil. Wa yakunu basiran bil madzahibi ala hasbihi, dan dia punya wawasan terhadap madhab-madhab, itu baru bisa bermadhab. Aw liman qara'a kitaban fi furu'i dzalikal madhab, atau orang yang dia bisa membaca kitab ya, kitab-kitab dalam cabang-cabang madhab tersebut, itu baru dikatakan bermadhab. Jadi tidak sah bermadhab itu bukan berarti karena harus merujuk Al-Quran langsung, tidak. Tapi itu karena tidak mampu untuk memahami madhab itu sendiri. Memahami madhab tidak mampu, apalagi memahami Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kasih aja Sahih Muslim, Sahih Bukhari, suruh menentukan ini yang wajib dalam membasuh anggota wudu itu berapa, nanti itu bingung sendiri kan. Nah kemudian Ibnu Qayyim sendiri mengatakan ya, di dalam kitab itu lanjutan di paragraf di bawahnya itu, wa ala hadza falahu ayyastaftiya man syaa min atba'il a'immatil arba'ah wa ghairihim. Dan kewajiban bagi orang awam tadi itu adalah ayyastaftiya, minta fatwa, bertanya kepada siapa? Dari ya, para ulama yang pengikut 4 mazhab dan yang lain. Jadi orang awam itu bukan langsung ngambil dalil sendiri, tapi nanya, bukan ambil dalil, fahami sendiri, nanya kepada ya pengikut ya para imam-imam 4 maupun
ataupun yang lain. Wala yajibu alaihi wala 'alal mufti ayyataqayyada bi ahadin minal a'immatil arba'ah bi ijma'il ummah. Dan tidak wajib ya, bagi dia itu ya, juga bagi mufti untuk mengekang dia dengan satu mazhab saja, enggak. Jadi dia orang awam itu ya dia bertanya kepada mufti kalau enggak ngerti. Jadi tanyanya kepada mufti, bukan ya, kepada orang yang enggak jelas, misalnya bintang film ditanyain. Tanya kepada orang alim yang memang betul-betul mengerti, keilmuannya ada. Enggak tahu, tanya itu, maka itulah yang kemudian menjadi mazhabnya. Jadi enggak bermazhab itu ya dia nanya kepada orang yang tahu, maka yang menjawab itulah ya mazhab dia berarti dianggap sebagai mazhabnya orang awam tadi. Itu maksud dari orang awam enggak bermazhab itu, dia bebas bertanya kepada mufti. Muftinya misalnya di Indonesia mazhab Syafi'i misalnya, ya berarti dia otomatis bermazhab Syafi'i. Seperti itu insyaallah.